Bidadari, chapter 104. Kasihan itu bukan cinta. Tutup matamu. Baru Aida mau menimpali, sudah kena marah. Terpaksa, dia kembali menutup matanya selama pria di hadapannya itu bermain dengan perlengkapan make up milik kekasihnya. Yang pasti, mau protes juga tidak bisa. Aida hanya ngedumel sendiri saja, menyayangkan beberapa hari terakhir ini nasibnya begitu sial. Padahal, aku sudah berharap selama 5 tahun aku tinggal dengannya, hidupku akan adem ayem, dan aku akan menghindari semua konflik apapun dengannya dan kekasihnya. Tapi, baru 1,5 bulan seperti ini saja, aku sudah repot banget dengan kedua tanganku dan kakiku, juga dua-duanya jadi korban. Sekarang wajahku lagi mau dibikin jadi badut. Aida tentu saja tidak punya pemikiran lain kecuali ini. Seorang pria bisa bermake up, itu tidak mungkin menurutnya. Sudah bisa buka matamu. Tapi sepertinya Deko memang cekatan seperti dia tahu apa yang harus dilakukan dengan wajah Aida. Sungguh ini membuat Aida penasaran sekali, ingin segera mungkin menengok ke arah cermin di belakangnya. Diam, tunggu dulu di sini, jangan pakai kerudung yang ini. Aida tak tahu apa yang ingin dilakukan Reiko, tapi dia sudah keluar dari walk-in closetnya, meninggalkan Aida sendirian. Satu wanita itu mengempaskan nafas. Mau mengambil apa dia di kamarku? Mengacak-ngacak lemariku dan mengambil kerudung kah? Aida tak tahu. Tapi tadi Reiko sudah mengatakan dia tidak boleh pakai kerudung itu. Makanya Aida menebak begini. Dan sekarang bukan itu yang menjadi pikiran utamanya. Bagaimana wajahku sekarang? Dan rasa penasaran inilah yang membuat Aida memberanikan diri membalikkan badannya menatap ke arah cermin. Bagaimana dia bisa membuat wajahku jadi seperti ini? Aida hanya tertegun memandang wajahnya sendiri. Bahkan aku melihatnya lebih cantik daripada saat pernikahan kemarin yang make up-nya itu kayak lebih tua. Ya, benar yang dikatakan Aida. Dandanannya saat pernikahan kemarin itu disiapkan oleh Rika, Ibu Reiko. Make up-nya cukup tebal dan membuat penampilannya lebih berumur. Bagaimana dia bisa membuat aku jadi secantik ini? Aida tidak bisa memungkiri ini. Bahkan dia tersenyum sendiri ketika melihat wajahnya di pantulan cermin itu. Reiko tidak membuat warna-warna berat yang membuatnya terkesan tua. Itu flawless make up, seperti yang banyak wanita muda sekarang gandrungi. Meski itu terlihat flawless, tapi memang berhasil mengcover semua lebam-lebam di wajah Aida tanpa membuat dirinya terlalu berlebihan dengan make up. Dan terkesan itu seperti make up sehari-hari juga. Jujur saja, Aida tidak berhenti untuk tersenyum memandang wajahnya sendiri. Apa jangan-jangan dia juga melakukan ini pada kekasihnya? Dia bisa memasak dan dia bisa bermake up. Apa jangan-jangan dia ini sebenarnya punya kelainan? Namun mendengar suara pintu yang terbuka dan tertutup, cepat Aida kembali membalikkan badannya ke posisi awal karena sepertinya si pemilik kamar itu sudah datang. Ini semua barang belanjaan kamu? Tak salah dong, Aida bertanya, karena Reiko membawa lumayan banyak kantong belanja dan ada juga beberapa yang dibuat seperti paket. Ini semua milikmu, jawab Reiko, yang kemudian mengambil gunting dari laci meja rias dan membukanya tak peduli dengan Aida yang hanya memperhatikannya saja karena memang dia tidak mungkin ke sana kan? Kakinya belum bisa berjalan sampai sejauh itu. Gila saja, dia membelikanku semua pakaian ini dan dalaman juga. Ya ampun orang ini, dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Aida hanya bisa membatin seperti ini tanpa berkomentar apapun. Lelah dia dari pagi juga sudah ribut terus dengan Reiko. Sehingga cara terbaik adalah dia membiarkan pria itu melakukan yang diinginkan. Dan selama tidak ditanyai, Aida milih diam. Ayo ikut aku. Mau apa pak? Ke kamar mandi, ganti pembalut dulu, seru Reiko yang Aida juga sebenarnya tahu. Karena pria itu mendekat dengan membawa celana dan pembalut ion. Pak, ganti pembalut gak harus setiap saat pak. Saat tadi baru ganti, nanti aja gantinya. Tapi bukannya harus ganti setiap 3 jam sekali. Reiko masih berpikir. Brigita selalu melakukan itu. Ya itu kan Ratu Lembah. Nyonya Brigita, bukan saya pak. Terserah kamu mau panggil Brigita apa. Tapi ingat, kalau di hadapan Brigita, kamu manggilnya seperti itu, dia menyakiti hatinya, habis kamu denganku. Protes Reiko yang tetap mengangkat tubuh Aida. Tetap saja,
Itu harus dibersihkan setiap 3 jam sekali. Dia tak peduli dan membuat Aida merasa lemas. Adegan seperti tadi bisa terjadi lagi. Aku sudah katakan padamu, aku doktermu, jadi jangan berpikir macam-macam, seru Reiko yang melakukan seperti apa yang dia lakukan tadi pagi ketika masuk ke kamar mandi. Aida tidak melakukan perlawanan sama seperti yang dia lakukan tadi pagi karena percuma. Sudah, kamu duduk dulu di sini. Reiko sudah selesai mengganti pembalut Aida. Dia melakukannya cukup cepat karena saat ini tidak ada gangguan yang berlebihan dari Aida. Dan sekarang dia kembali membawa Aida ke dalam. Tidak mendudukkan di kursi rias berjita lagi, tapi menaruh di satu sofa yang memang ada dalam walk-in closet. Biasanya Reiko duduk di sana kalau ingin pakai sepatu. Pak, celana masih di... Kataku tidak pakai baju ini. Reiko tak mau memberikan celana piyama Aida yang memang ditinggalkannya dalam kamar mandi. Aku sudah pilihkan yang ini. Sementara, selama kamu sakit yang seperti ini lebih mudah dipakai. Untuk tidur juga tidak akan mengganggu. Dan tidak ada karet-karet di pinggang yang mengganggu sirkulasi darah. Gamis, itu kan model pakaian seperti daster kesukaan ibuku. Dan aku ini kan masih umur 18 tahun. Dan aku sukanya pakai celana atau pakai baju potong-potong. Protes Aida yang belum mengatakan apapun pada Reiko, hanya matanya saja yang menatapnya. Aku tahu kamu mau protes, tapi aku gak terima protes. Dan nanti semua baju-baju di lemarimu akan aku ganti. Terserah Bapak aja, tapi gak piyama-piyama saya Pak. Saya suka pakai baju yang kayak gitu, ada motifnya, ada gambarnya. Aida bicara sambil mengulurkan tangan kepada Reiko. Sini kasihin ke saya Pak bajunya, saya mau pakai langsung. Susahlah tangan kamu lagi kayak gitu ngebuka kancing baju. Sudahlah diam. Ya ampun, aku sampai lupa kalau aku gak pakai celana panjang. Ya, Aida berbisik dalam hatinya. Karena dia baru keingetan kalau sekarang memang kondisinya hanya memakai piyama atas saja. Pak, jangan Pak, saya pakai sendiri yang ini. Aida benar-benar menolak ketika Reiko mau memegang pakaiannya. Rasanya tidak bisa terima kalau membiarkan tangan pria itu menyentuh bagian tubuhnya yang atas ini. Bagian yang selalu dihina oleh Reiko, yang tadi sudah dilindungi oleh Sylvie sehingga tak terlihat. Sudahlah, jangan buat masalah terlalu ribet. Pak, tapi Aida tak bisa. Matanya sudah hampir mau menangis sekarang. Aku gak akan ngapa-ngapain kamu. Aku hanya ingin percepat semuanya. Dan aku gak mau bikin tangan kamu luka lagi. Dari pagi aku udah ngomel terus. Dan sekarang kepalaku pening. Kembali Reiko mengomel. Dan bukan kamu aja yang gak makan dari kemarin. Aku pun juga melewatkan makan malam. Makan pagiku tadi. Dan makan siangku. Jangan pancing-pancing emosiku lah. Dan jangan ngeberantakin makeup itu dengan tangisanmu. Aku gak akan melakukan tindakan asusila. Iya, dia tidak akan melakukan itu karena dia tidak tertarik padaku. Tapi menunjukkan bagian tubuhku yang memang selalu dihinanya ini sangat memalukan untukku. Aida ingin menolaknya, tapi Reiko memaksanya. Dia dengan cepat membuka kancing kemeja Aida, melepaskan pakaiannya seperti seorang ayah yang melepaskan baju anaknya dan segera memberikan pakaian baru. Dia tak berkomentar apapun dan tidak ada yang aku harus tutupi, bukan? Lagian tidak ada bagian yang menarik menurutnya. Saat ini Aida memilih diam. Dia yang biasanya berisik itu memilih untuk tidak menatap Reiko juga dan tak bercanda. Ketika pria itu menggerakkan tangannya ke pinggang Aida dan membantu Aida berdiri dengan disanggah tangannya, Aida juga tetap diam. Reiko harus membuat Aida berdiri supaya gamis itu bisa turun dan tak lecak di belakang. Wanita itu tak merespon. Sudah selesai. Hingga Reiko bicara begini, Aida tetap diam. Kalau kamu tidak suka dengan apa yang aku lakukan, kamu tetap tidak punya pilihan. Bagaimanapun juga kamu terikat kontrak denganku. Dan saat ini kamu masih menjadi istriku secara hukum agama, meski aku juga tak menginginkannya. Reiko menambahkan sambil menatap Aida dengan tangan yang bersedekap. Dan wanita itu masih menunduk, tak mau menatap Reiko. Jadi, tetap kamu harus bekerja sama denganku. Reiko menambahkan lagi sambil dia mengambil satu buah kerudung yang sudah disiapkannya. Sudah selesai. Kamu juga bisa pakai sendal ini. Selama Reiko bicara, Aida tidak mengatakan satu kata pun. Pria itu memakaikan satu pasang sandal bulu yang biasa digunakan seseorang kalau ada di dalam rumah. Sandal bulu berwarna putih dan hitam bergambar panda. Itu yang menutupi kaki Aida dan membuat perbannya tidak langsung terlihat. Kecuali jika orang itu mengamati sampai ke belakang dan mengamati tangannya yang dibalut perban. Dan selesai bicara, ada seseorang yang mengetuk pintu yang membuat Reiko juga Aida sedikit terhenyak.
Permisi, Den Riko. Saya ingin memberitahukan kalau kakek Anda sudah menunggu di ruang tamu. Pak Lesmana dan kakek sudah datang. Ngapain juga dia buka bajunya depanku? Tanya Aida, yang langsung memalingkan wajahnya ketika Riko buru-buru. Dia juga sudah menggerakkan tangannya melepaskan kemeja, karena dia tidak mungkin kan berpakaian seperti seorang yang berpulang dari luar kota. Aku akan mengatakan apa yang harus aku katakan, dan kamu hanya perlu mengekor apa yang sudah aku ucapkan. Tanpa memandang pada Aida, Riko menjelaskan, pria itu kini tidak ditatap oleh Aida karena dia sudah menuju ke satu bagian lain, mengambil kaos, dan juga dia sedang membuka celananya untuk mengganti training panjang biasa seperti seorang yang sedang santai di rumah. Padahal aku sudah buang muka, tapi ruangan ini dikelilingi oleh cermin. Makanya Aida jadi menunduk karena dia memang tidak mau melihat apapun. Dia tidak mau berpikiran yang berlebihan tentang orang yang bersamanya ini. Ayo, aku sudah siap. Riko bicara sambil menggendong Aida yang masih tetap tidak mau bersuara. Ingat, jangan pasang wajah marahmu seperti itu, atau kakek dan Pak Lesmana akan curiga padaku, seru Riko sebelum tangannya mengambil handle pintu. Maaf, saya mengganggu Dan Riko. Lesmana menyapa karena memang dia masih berdiri di depan kamar Riko. Mudah baginya masuk ke dalam sana karena mereka juga tahu pintu apartemen itu. Kakek sudah bilang mau datang. Tidak apa-apa Pak Lesmana. Assalamualaikum Pak Lesmana, apa kabar? Aida pun menyapa ramah dengan senyum di bibirnya yang membuat hati Riko agak lega. Alhamdulillah Pak De bebek saja, Nduk. Ayo turun, kakek sudah menunggu di bawah. Lesmana sama sekali tidak mengomentari Aida yang sedang digendong oleh Riko dan tangannya masih ditutupi oleh kerudung yang menjuntai di depan dadanya. Saat ini Lesmana belum melihat luka-luka di tangan Aida. Untung saja dia juga pandai bersandiwara. Aku pikir dia benar-benar marah padaku karena aku terpaksa harus membukakan pakaiannya. Tapi aku sama sekali tidak tertarik. Aku tidak berniat melakukan sesuatu yang buruk di belakang Brigita, seru hati Riko. Dan dia memang bukan tipikal pria yang suka selingkuh. Hanya saja... Tapi sejujurnya, melihat luka-lukanya aku memang merasa kasihan padanya. Ya, Riko mungkin bisa berbohong pada semua orang. Tapi dia tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri kalau memang dia kasihan. Tapi kasihan itu bukan cinta. Layaknya seorang kasihan pada orang lain, bagaimana sih? Dan itu yang ada di dalam hati Riko. Bukan berarti aku kasihan padanya. Aku harus memperlakukannya seperti aku memperlakukan wanita yang aku cintai, kan? Riko tetap cool. Karena memang dia melakukan ini juga atas dasar rasa bersalah. Dan sekarang dia melakukan ini juga karena ada sebuah misi yang sudah dipikirkannya. Saat mata itu menatap seseorang yang ada di ruang tamu, sambil pikiran Riko mengatur strategi. Bagaimana aku harus menjelaskan pada kakek tentang kaki dan tangan yang terluka.